Untuk lebih mengenal Desa Tambakrejo lebih dalam, kita akan membahas tentang kondisi wilayah daratan di Desa Tambakrejo, di mana hal ini meliputi beberapa bahasan. Yang pertama, kemampuan dan kesesuaian lahan. Kedua, neraca udara dan vegetasi. Ketiga, neraca lahan dan air. Dan yang terakhir adalah bahan galian. Desa Tambakrejo. Desa Tambakrejo yang merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Sumbermajing Wetan. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kandung Banteng. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Asri. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sitiarjo. Satu dari 15 desa di Kecamatan Sumbermajing Wetan. Memiliki 2 dusun utama, yaitu Dusun Tamban dan Dusun Sendang Biru. Secara geografis, Desa Tambakrejo dibagi menjadi 2 posisi dengan koordinat sebagai berikut. Yang pertama, Dusun Tamban. 8 derajat, 24 menit, 7 detik lintang selatan. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Desa Tambakrejo memiliki mayoritas lahan dengan potensi pengembangan sedang, mencakup luas wilayah sekitar 1.406 hektar. Namun, sebagian besar lahan dengan luas sekitar 1.597 hektar tidak cocok untuk dikembangkan. Dari segi topografi, Desa Tambakrejo terletak di daerah dataran rendah yang sedikit berbukit. Luas wilayah dataran rendah mencapai 749 hektar, sementara daerah berbukit mencapai 8 hektar, dengan ketinggian tempat hanya sekitar 9 meter di atas permukaan laut. Tanah di Desa Tambakrejo memiliki tingkatan kesuburan yang baik, terlihat dari warna dan tekstur tanahnya. Tanahnya berwarna hitam dengan tekstur debuan dan memiliki kemiringan sekitar 10 derajat. Curah hujan rata-rata di Desa Tambakrejo adalah 200-300 mm per tahun, dengan jumlah bulan hujan rata-rata sekitar 6 bulan. Untuk suhu harian rata-rata di Desa Tambakrejo itu mencapai 32 derajat Celcius. Neraca lahan dan air. Persawahan 177 hektar dengan luas sawah irigasi setengah teknis adalah 65 hektar, sedangkan sawah tada hujan adalah 112 hektar. Sawah memproduksi padi. Luas seluruh perkebunan adalah 380 hektar dengan hasil produksi kelapa, pisang, tembakau, cabai, ketela, kacang tanah, melon, dan semangka. Pada Desa Tambakrejo ada area tambak. Mayoritas warga membuat tambak udang fanami. Udang fanami akan dipanen setelah berumur 3 bulan. 1 kilo udang biasanya berisi antara 60 sampai 80 ekor dengan harga jual 30.000 per kilogram. Dalam seperempat hektar akan dipanen udang sekitar 1 ton. Pada desa ini juga lahan dimanfaatkan sebagai peternakan babi. Hewan ini dipanen sekitaran setiap 25 ekor per 6 bulan. 1 babi memiliki harga 32.000 per kilogram. Wilayah hutannya sangatlah luas. 413,6 hektar merupakan hutan lindung. 2.107,7 hektar merupakan hutan produksi dan 200 hektar merupakan hutan mangrove. Neraca lahan dan air. Kondisi hidrologi atau perairan di Desa Tambakrejo dapat dikategorikan sebagai baik karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ini.
Hal ini mengakibatkan aliran air permukaan dan air tanah yang memadai, mendukung irigasi lahan pertanian warga desa saat mereka tidak sedang melaut. Di samping itu, ketersediaan air bersih di Desa Tambakrejo juga tergolong baik, terbantu oleh beberapa tandon air yang tersebar di berbagai titik di desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga sekitar. Namun, demikian, pada musim kemarau, terutama di Dusun Tambakrejo, pasokan air bersih dapat mengalami keterbatasan karena banyaknya sumber mata air yang mengering. Neraca udara dan vegetasi. Neraca udara tingkat udara polusi di Desa Tambakrejo dikategorikan baik dengan polutan PM2,5. Neraca vegetasi di Desa Tambakrejo telah dijumpai pohon kelapa, tebu, padi, jagung, jati, pisang, dan nangka. Yang pertama ada pohon pisang, kemampuan menyerap CO2 sebesar 1.152.320 gram per hari. Yang kedua ada pohon tebu, padi, dan kelapa, mampu menyerap CO2 sebesar 156,51 juta ton per tahun. Yang ketiga ada pohon jati, dapat menyerap 132,27 kg per tahun. Yang keempat ada pohon nangka, dan serapannya mencapai 126,51 kg per tahun. Desa Tambakrejo memiliki luas RPH sebesar 40% dari luas wilayah tersebut, yaitu dengan luas 13.018 meter persegi. Bahan galian. Pada desa ini tidak terdapat potensi bahan galian tambang karena lahan yang berada di sana tidak memungkinkan untuk dijadikan bahan galian. Permasalahan darat. Kondisi tanah yang berada di Desa Tambakrejo berpotensi untuk terkena bencana longsor dikarenakan beberapa lahan perhutanan telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, dan untuk kondisi di pantai Dusun Tamban karena ketinggian datarannya terlalu rendah dapat berpotensi terkena banjirop dan juga tsunami. Kita masuk pada topik bahasan yang pertama, ekosistem perairan, mangrove. Untuk ekosistem perairan sendiri, menurut dari hasil data primer yang kami kelola, ekosistem mangrove cukup berhasil dengan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove seluas 73 hektar dari total area 81 hektar. Selain itu, pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata mampu mengintegrasikan kegiatan pariwisata, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan ini dilakukan melalui pengelolaan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat. Mengingat rentannya ekosistem mangrove dan pentingnya peranan masyarakat dalam menjaga ekosistem ini. Pengelolaan ekosistem mangrove yang dikembangkan oleh masyarakat lokal di pantai Celungu, sehingga ekosistem mangrove di kawasan ini tetap terjaga dan lestari. Komposisi dari perhitungan IMP mangrove yang ditemukan di daerah kawasan Desa Tambakrejo terdiri dari 12 jenis yang merupakan golongan Rhizoporaceae atau Bruguiera gymnorrhiza, Careops decandra, Careops tagal, Rhizopora apiculata, Rhizopora muconata, Rhizopora stylosa, Myrcinaceae atau Aegypharis cornicalum, Euphorbicae atau Exoteria agalocha, Asclepicae atau Aegalatis annulata, Sterculicae atau Erythra litoralis, Melicae atau Scylocarpus molcuteensis, dan Asteraceae atau Wedelia biflora. Untuk data sekunder yang kami dapatkan terkait kepadatan mangrove di kawasan pesisir Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang berdasarkan kriteria baku mutu kerusakan mangrove Kepmen LH nomor 201 tahun 2004 diklasifikasikan sebagai kategori rusak dengan nilai kerapatan pohon yang didapatkan sejumlah 366,67 INDHA1 pada stasiun 1, 533,33 INDHA1 pada stasiun 2, dan 0 INDHA1 pada stasiun 3. Terumbu karang. Untuk life from hard coralnya terdiri dari branching, massive, submassive, Acropora digitae dengan dominasi branching dan massive karang. Jenis-jenis karang yang terdapat di Desa Tambakrejo, wilayah studi kami, terdapat
3 jenis yang kita temukan, yaitu ada Acropora yang memiliki ciri-ciri seperti bercabang ke atas dan meruncing, berwarna biru muda atau coklat, dan habitatnya berada di bawah lereng. Yang kedua ada Porites, yaitu karang berbentuk batu berwarna krem atau kuning. Habitatnya berada di perairan dangkal yang berkedalaman kurang dari 20 meter. Dan yang terakhir ada Monipora, yaitu memiliki bentuk plat yang menyerupai kubah, berwarna coklat muda, dan habitatnya berada di lereng karang bagian atas. Padang lamun. Untuk padang lamun sendiri di daerah pesisir wilayah studi ini berada tepat di Pulau Sempu. Yang kita temukan yaitu jenis Halodul uninervis, yang dimana padang lamun jenis ini berukuran kecil, berwarna putih yang memiliki batang pendek, dan ujung daun terdapat 2 gigi. Habitatnya ada di substrat pasir berlumpur. Geomorfologi dan batimetri. Geomorfologi pantai dibagi menjadi 6 kategori, yaitu setiap pantai terdapat lebar, mataram pantai, data perairan, kemiringan pantai, penutupan lahan pantai, dan ketersediaan air tawar. Untuk penutupan lahan pantai, hasil survei menunjukkan bahwa substrat dasar perairannya terbagi menjadi 2, yaitu hidup dan mati. Stasiun Teluk Sumut 1 didominasi oleh puing-puing sebesar 39%. Stasiun Teluk Sumut 2 dan Watu Meja didominasi oleh karang keras sebesar 53%. Kesimpulannya, dari ketiga stasiun yang dipantau menunjukkan bahwa persentase karang hidup di perairan Pulau Sempu mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Tutupan life form di Teluk Pantai Banyu Towo yang berada di sisi Pulau Sempu didominasi dengan non-living cover jenis batu dengan persentase 55%, pasir 18%, puing-puing 9%, dan living cover jenis hard coral sebesar 18%. Di perairan pantai Taman ini, sumber sedimen dasar laut dapat berasal dari darat yang terdiri dari pecahan batuan, mineral, dan material organik yang ditransportasikan dari berbagai sumber atau berasal dari laut itu sendiri, baik berupa butiran mineral atau batuan, hasil presipitasi kimiawi, atau bahkan dari sisa-sisa biota. Jenis sedimen yang mendominasi adalah mineral karbonat dan laterit. Kemudian deposit mineral besi juga ada pada bagian wilayah estuaria muara Sungai Kidung Ijo. Kemudian yang terakhir, untuk rata-rata batimetri pada pesisir yang ada di Desa Tambakrejo adalah 80 hingga 100 meter dari dasar laut. Oceanografi di Desa Tambakrejo terdiri dari 12 pantai. Ada Pulau Sempu, Pantai Tiga Warna, Pantai Celungup, Pantai Sendiki, Pantai Tamban, Pantai Watu Pecah, Segara Anakan, Pantai Waru-Waru, Pantai Mini, Pantai Sendiki, Pantai Pelawangan, dan Pantai Kondang Bunting. Pantai Tamban jaraknya kurang lebih dari 64 km dari pusat kota Malang. Pada Pantai Tamban ini memiliki hamparan pasir putih yang tampak begitu bersih. Membentang sepanjang kurang lebih 1.500 meter, di sekitarnya banyak karang indah bertebaran, menambah cantiknya pemandangan sekitar. Tipe pasang surutnya bertipe campuran, condong ke ganda, dan berpengaruh terhadap pola arus di perairan ini. Kecepatan arus Pantai Tamban menyentuh nilai maksimum kecepatan arus dari masing-masing kedalaman berkisar antara 0,433 hingga 0,81 meter per second. Dan kedalaman yang memiliki nilai maksimum kecepatan paling besar terdapat pada sel 14 pada kedalaman 5 meter dari permukaan air laut. Nilai minimum pada tiap kedalaman berkisar antara 0,001 hingga 0,009 meter per second. Pola sirkulasi arus di Pantai Tamban membentuk pola elips, yang mana arus ini terbentuk oleh peristiwa pasang surut. Kondisi arus dominan non-pasut arah arus cenderung membentuk lingkaran antara titik potong kuadran 0 meter per second, nilai pasang tertinggi sebesar 1,46 meter, dan nilai surut terendah sebesar minus 1,45 meter. Perairan ini memiliki suhu berkisar antara 28,92 hingga 29,82 derajat Celcius.
Salinitas berkisar antara 32,23 PSU hingga 32,98 dan pH yang berkisar antara 8,69 hingga 9,05. Rata-rata tinggi gelombang antara 0,12 hingga 0,64 meter dengan arus perairan tenang dan tidak langsung dengan Samudra Hindia, tetapi dilindungi oleh lokasi Pulau Sempu dan pulau-pulau kecil lainnya. Untuk rata-rata kecepatan angin berkisar 2,75 hingga 3,52 knot dengan arah angin menuju timur laut, dan angin ini berasal dari tenggara pantai. Sumber daya ikan. Pada sumber daya ikan, kami memakai Pantai Tamban untuk menjadi wilayah studi di salah satu pantai yang berada di Desa Tambakrejo. Di pantai ini, warga Desa Tambakrejo melakukan budidaya ikan. Mereka hanya melakukan perikanan tangkap. Untuk perikanan tangkap, ada beberapa jenis yang mereka peroleh, seperti kelompok ikan pelagis kecil, yaitu ikan layang, teri, lemuru, kemudian cumi, gurita, dan ikan kembung. Dan beberapa ikan pelagis besar, seperti ikan tongkol, tuna, cakalang, ikan tenggiri, lemadang, albakor, dan ikan marlin. Kemudian yang terakhir, ada jenis ikan demersal, yaitu ikan kakap. Permasalahan pesisir. Pesisir Pantai Malang Selatan di wilayah Kabupaten Malang berpotensi terjadinya bencana tsunami. Di pesisir pantai tersebut pernah terjadi gelombang besar air laut di Pantai Tamban. Sedangkan untuk bencana lainnya seperti banjir rob terjadi akibat pasangnya air laut. Gelombang air laut pasang sehingga memasuki rumah penduduk di sekitar pesisir. Pesisir Pantai Malang juga berpotensi terjadinya abrasi, yaitu proses alam yang berupa pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Demikian penjelasan dari kami mengenai Desa Tambakrejo. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat.